Selama Kinanti bersama Kenan tidak ada pembicaraan serius apapun selain bentuk perhatian Kenan saja pada Kinanti. Mau bunga? Tanya Kenan melihat Kinanti memandang toko bunga sejak dari awal sampai di lampu merah. Kinanti terdiam lalu melihat ke arah Kenan. Kita ke taman bunga, kata Kenan membuat Kinanti menganga lebar. Kenan melajukan kendaraannya menuju suatu tempat ternyata itu adalah taman bunga terindah di kotanya. Selama ini Kinanti hanya mendengar saja karena tidak sembarang orang bisa memasuki taman bunga itu. Kenan berpikir bahwa ia bukan pria romantis juga tidak tahu jenis bunga yang Kinanti suka jadi menggunakan ide khususnya sehingga bisa memasuki tempat itu tanpa dipersulit. Wah, Kinanti sampai terperangah di tempat melihat semua jenis bunga yang ada di taman itu. Ini taman bunga Arum, aku tidak mungkin membeli sebuket bunga di tokonya, aku membawamu ke sini biar kamu sendiri yang mengambil bunga yang kamu suka. Aku tunggu di sini, kata Kenan. Kinanti mengangguk-ngangguk, terima kasih, ucap Kinan. Kenan menghabiskan waktu berdua dengan Kinanti sampai malam hari lalu kembali ke rumah karena desakan Kinanti yang tidak mau mengenakan dress. Siapa itu Ken? Tanya Kinanti mengerutkan keningnya. Sudah aku bilang tempat ini tidak aman, ujar Kenan. Kinanti termangu, ini malam-malam pun mereka menunggu kita di sini. Apa mereka tidak punya pekerjaan lain? Aku menghabisi markas mereka. Nyamuk yang bepergian tidak akan terima sarangnya dihancurkan, ucap Kenan. Tapi aku tidak mau pakai dress Ken. Walaupun panjang aku suka pakai celana tapi celana yang terakhir dibeli itu udah kamu gunting, gerutu Kinanti dengan wajah merona. Kenan diam, ya sudah. Tinggal aku habisi kalau mereka melawan, pergilah. Pinta Kenan yang berusaha mengerti Kinanti tanpa menggunakan apa yang Kenan miliki. Kinanti malah berbinar, kamu yang terbaik Ken, kata Kinanti sembari keluar dari mobil Kenan. Ini dia yang kita cari, kata salah satu pria berbadan besar mendekati Kinanti dan Kenan. Sepertinya memang dia yang diberitahu oleh Baon, pria lainnya menyahut sembari membandingkan sebuah foto yang di tangannya dengan Kenan di dunia nyata. Pergilah, pinta Kenan ke Kinanti yang mengangguk pelan. Mau kemana cantik? Salah satu pria berusaha menggapai tangan Kinanti yang cepat ditepis oleh Kinanti. Sial, berani gadis itu. Pria yang ditepis merasa harga dirinya tercoreng diremehkan wanita pun hendak mengejar Kinanti. Kenan tiba-tiba sudah berada di dekat pria itu tanpa ragu menarik lengan pria itu dan memutarnya ke belakang sampai berteriak bahkan terdengar suara retakan tulang. Dia milikku, kata Kenan dengan dingin lalu menendang pria itu tanpa berperasaan. Kenan memutar setengah badannya ke arah wakil ketuanya Samson. Kenan sudah menghabisi Samson dengan mudah dan markasnya pun Kenan habisi apalagi hanya bawahan Samson. Kakau, tuding Sio ke arah Kenan dengan sorot mata tajam. Kenan tersenyum miring, kemarilah nyamuk tidak berguna, ejek Kenan. Sio adalah wakil ketua mafia ilegal tapi ketika ia kembali markas dan ketuanya telah dihabisi oleh Kenan, Sio penasaran bagaimana kuatnya Kenan sampai bisa membumi hanguskan markasnya yang ditakuti siapapun. Sio berlari ke arah Kenan dan menyerang Kenan. Walau tubuh pria itu jauh lebih besar dari Kenan tapi dengan lihainya Kenan berpaling dan menendang lutut Sio yang bersimpuh dengan sebelah lututnya dengan gerakan cepat Kenan meninju rahang Sio ke kiri dan ke kanan sampai tak sadarkan diri berarti pukulan Kenan tidak main-main. Kenan beralih menatap dingin kawanan Sio yang melangkah mundur ditatap Kenan seolah baru melihat hantu. Kinanti berlari membawa sebuah tas berisi pakaian seadanya dan melihat kawanan Sio kabur lalu ada dua pria terkapar entah masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Ken. Kinanti mendekati Kenan. Sudah siap? Tanya Kenan. Iya siap, jawab Kinanti sambil tersenyum. Ayo pergi, ajak Kenan. Kinanti pun terpaksa mengangguk tidak peduli mereka yang sudah dibuat tidak berdaya oleh Kenan yang penting Kenan baik-baik saja. Kinan terkejut ketika tasnya diambil alih oleh Kenan, ia pun tersenyum lebar mengekori Kenan yang juga membukakan pintu mobil untuknya. Manisnya, batin Kinanti. Kinanti memasuki mobil Kenan sambil senyum-senyum. Kenan berlari mengitari mobilnya memasukkan tas Kinanti di belakang mobilnya lalu melirik Kinanti yang tengah tersenyum manis memeluk buket bunga pilihan tangan Kinanti sendiri di Taman Bunga Arum. Kenan menyunggingkan senyumnya, tidak ada pembicaraan lagi di antara mereka. 2 hari lagi kita menikah, kata Kenan. 2 hari, bukannya besok, tanya Kinanti terkejut. Kenan terkekeh membuat Kinanti malu segera membuang muka, ada kendala dengan Mom Ana di negaranya, jawab Kenan memanggil Mom ke Ana. Kinanti menoleh ke Kenan, apa Ratu Ana juga datang? Tanya Kinanti. Kenan mengangguk, walaupun dia ratu di sana tapi dia tetap anak omaku, bagian dari keluarga Maldev. Kinanti mengangguk sambil tersenyum kikuk, iya juga. Keesokan harinya,
Kenan dan Kinanti berada di ruangan Molen. Apa kalian sudah tidak menganggapku atasan kalian lagi? Tanya Molen dengan serius. Kinanti menunduk sedangkan Kenan tenang-tenang saja. Kinan, kamu pekerja yang tidak pernah bolos tapi kenapa sekarang jadi suka libur tanpa sebab? Dan anehnya lagi kalian libur selalu bersama, bukannya kalian tidak punya hubungan itu? Tanya Molen. Kenan tiba-tiba menggenggam tangan Kinanti yang tidak menoleh ke arah Kenan malah membalas genggaman tangan Kenan dengan kepala tertunduk. Kami memang pacaran, jelas Kenan. Molen terkejut mendengarnya, tanya Molen. Kenan tidak menjawab sementara Kinanti hanya menunduk. Kamu pergilah Kenan, usir Molen ke Kenan. Kenan tidak beranjak sama sekali dari tempatnya lalu Molen kembali mengusir sambil menatap Kenan dengan serius juga tersirat tatapan yang tak biasa. Kamu dengar aku Kenan, kenapa kamu bertindak seolah jadi bos di sini? Tanya Molen mulai menunjukkan raut wajah tak senangnya pada Kenan. Kenan menyunggingkan senyum miringnya. Ayo kita pergi. Kenan menarik genggaman tangannya sehingga Kinanti mengikuti Kenan. Brah, Molen memukul meja dan berdiri dari duduknya. Aku mengusirmu Kenan bukan Kinanti, lepaskan Kinanti. Aku ingin bicara dengannya sebagai atasan. Kinanti tidak berbicara sepatah kata pun tapi tetap mengikuti Kenan karena sejak merasakan ada yang berbeda dengan cara Molen menatapnya ketika memakai dress maka Kinanti mulai tidak nyaman berdua di ruangan tertutup dengan Molen. Kinanti, aku akan memecatmu jika tidak kembali ke sini. Aku ingin bicara hal serius, teriak Molen di depan pintu ruangannya. Kinanti menoleh ke belakang tapi Kenan tidak membiarkan Kinanti goyah terus membawa Kinanti pergi. Ken, rengek Kinanti, ikut aku atau dia, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, kata Kenan serius tanpa melihat ke arah Kinanti tapi masih menggenggam tangan Kinanti. Kinanti hanya mampu berdecak sebal padahal niatnya ia merengek supaya Kenan mau menemaninya tapi sepertinya Kenan memang tidak ingin Kinan bertemu dengan Molen. Kinanti malah kebingungan mengapa semua orang menatapnya takjub bercampur malu-malu bahkan terdengar jeritan dari anak didik gedung taekwondo Haritek. Kinanti tiba-tiba melebarkan matanya mendengar pembicaraan rekan kerjanya Kinanti dan Kenan benar-benar sepasang kekasih sekarang sedang pamer hubungan ke semua orang. Kenapa mereka tiba-tiba bisa tahu? Gumam Kinanti berhenti di tempat. Kenan otomatis juga ikut berhenti dan menoleh ke Kinan. Kenapa? Tanya Kenan. Kinanti beralih ke Kenan. Kenapa mereka bisa tahu Ken? Kita tidak bicara apa-apa. Kenan tersenyum tipis. Mungkin karena ini. Kenan mengangkat genggaman tangan mereka berdua. Seketika wajah Kinanti merona karena baru menyadarinya. Kinanti berusaha melepaskan genggaman tangannya tapi dengan cepat Kenan mempererat genggaman tangan mereka berdua. Ken lepaskan. Pinta Kinanti. Apa aku memalukan? Tanya Kenan dengan serius. Kinanti jadi dilema antara malu dan menjaga perasaan Kenan, alhasil Kinanti yang malu hanya mampu menutupi wajahnya dengan sebelah tangannya dan buru-buru pergi bersama Kenan. Satu gedung taekwondo Haritek membicarakan tentang hubungan Kinanti dengan Kenan, Molen yang baru saja tiba di kantin khusus makan pun mendengar pembicaraan itu. Molen mengepalkan tangannya, ternyata aku memang menyayangi Kinan sejak dulu, gumam Molen baru menyadari perasaannya setelah melihat Kinanti mengenakan dress. Sejak Molen melihatnya, ia langsung sadar kalau selama ini segala perhatiannya pada Kinanti bukan karena kasihan tapi memang karena rasa suka dan ketertarikannya namun usia menjadi halangan jadi Molen mengatakan hanya menganggap Kinan anaknya. Di mana Kinan? Tanya Molen ke Maya. Maya celingukan, ada apa Pak? Bukankah Bapak sudah bertemu dengan Kinan di ruangan tadi? Kenapa mencarinya lagi? Kinan pergi dan dia tidak menghargaiku sebagai atasannya, jawab Molen. Semua yang mendengarnya terkejut. Ini semua karena Kenan, dia menghasut Kinan yang tidak-tidak dengan mengatakan aku menyukai Kinan padahal selama ini aku menganggapnya anak, jelas Molen. Maya mengerjapkan matanya, mungkin Kenan cemburu Pak, Bapak harus mengerti dilema lelaki yang baru kasmaran, senyum lebar Maya. Molen berniat dapat pembelaan anak-anak didik pelatih beserta pelatihnya malah godaan dan iri dari mereka pada Kinanti yang berhasil membuat Kenan jadi bucin, siapa yang tahan dibucinin oleh pria setampan dan segagah Kenan. Tangan Molen benar-benar mengepal geram, wajahnya kian memerah karena cemburu juga marah segera ia pergi dari sana tanpa berkata-kata lagi. Di rooftop gedung Haritek, Ken ini semua karenamu, kesal Kinanti. Kenapa aku? Tanya Kenan sambil tersenyum kecil. Jangan tersenyum. Kinan melototi Kenan. Apa kesalahanku? Tanya Kenan dengan gemas. Kinanti membekap mulut Kenan. Kenapa bibirmu mudah tersenyum Ken? Senyummu itu berbahaya bisa memikat orang. Aku sedang kesal padamu jadi jangan rayu aku dengan senyummu itu, omel Kinan. Tangan Kenan menarik pinggang Kinan sampai merapat di tubuh Kenan.
Kinanti sontak saja menatap bola mata Kenan yang juga tajam namun terlihat mempesona bagi ukuran pria. Ah, Kinanti menggeleng-geleng kepalanya. Ken, kamu menang. Kesal Kinanti menyandarkan keningnya di belahan dada bidang Kenan. Kenan terkekeh mengusap kepala Kinan, aku tidak suka ada pria lain yang menatapmu sepertinya. Dia bukan tandinganmu, lain kali lari saja darinya, kata Kenan dengan serius mengusap kepala Kinan. Kinanti mengangguk pelan karena tahu ilmu bela diri Molen lebih tinggi dari kemampuan ilmu bela dirinya. Hindari berdua dengannya di ruangan tertutup, pinta Kenan dan Kinanti mengangguk-ngangguk patuh. Pintar, mau hadiah apa? Tanya Kenan dengan senyuman. Kinan perlahan mendongak bersitatap dengan mata Kenan, maksudnya. Tanya Kinanti. Hadiah karena kepatuhanmu, jawab Kenan mengelus puncak hidung Kinan. Kinan menggeleng kepalanya, aku tidak mau hadiah apapun. Kap, Kinan membelalak sambil mengatuk bibirnya yang dikecup Kenan. Itu hadiah dariku, jawab Kenan. Wajah Kinan semakin merah lalu segera melepaskan diri dari Kenan dan lari dari Kenan. Jangan berlari Kinan, pinta Kenan. Kinanti sudah menghilang dari pandangan Kenan. Kenan mengulum senyum menyusul Kinanti ke lantai bawah tapi tidak berlari. Kinanti berteriak kaget ketika membuka pintu lift malah bertemu dengan Maya yang juga ikutan berteriak. Kinan, kenapa kamu berteriak? Kesal Maya ke Kinanti sambil mengelus dada. Maaf, Kinanti buru-buru keluar dengan wajahnya yang masih merah menjauhi lift. Maya mengekori Kinan. Kinan, bagaimana rasanya berciuman dengan Kenan? Tanya Maya penasaran tanpa sadar semakin merah saja wajah Kinan. Kamu ngapain ngikutin aku Maya? Tanya Kinanti dengan kesal. Kenapa kamu marah Kinan? Aku mau sampaikan banyak berita padamu, tanya Maya dengan serius sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal karena tidak mengerti mengapa Kinan marah. Berita apa sih? Tanya Kinan. Baun meninggal, Ebi masuk penjara dituduh membun *H. Baun karena masalah memperebutkan wanita, lapor Maya dengan semangat menggebu karena ia seorang penggosip kelas atas. Kinan melebarkan matanya, oh ya. Memang penyebabnya begitu, tanya Kinan kaget. Iya, ada yang bilang Baun keracunan dan ada juga yang bilang Baun dicekik Ebi sampai mati, intinya Ebi terkena ganjarannya, jawab Maya. Kenapa bisa begitu ya? Apa menurutmu itu wajar? Tanya Kinan serius. Kalau menurut aku ya tidak wajar tapi kalau alasannya itu wanita tentu saja aku percaya, mereka bertiga ditemukan berada di kamar yang sama kok. Mereka digerebek polisi, jawab Maya. Kinanti terdiam. Apa ini perbuatan Kenan? Batin Kinanti tiba-tiba saja benaknya memikirkan Kenan. Anehnya Kinanti tidak takut pada Kenan walau ia tahu Kenan menghabisi orang, sebab yang dihabisi Kenan memang pantas di bumi hanguskan kecuali orang baik dan tidak bersalah apalagi Kinan tahu kalau Kenan keturunan mafia. Hei, Kinan terlonjak kaget ketika Maya menepuk tangan tepat di depan wajahnya. Apa sih? Kinanti malah kesal ke Maya. Maya menganga, kamu kenapa sih Kinan? Kamu yang melamun malah kesal padaku, aku menyadarkanmu biar tidak kesurupan, omel Maya. Kinanti berdehem, aku kaget. Aku yang syok, sewot Maya. Maya memutar kepalanya, kamu tadi dari mana Kinan? Apa Kenan bersamamu? Oh iya, aku lupa kamu harus bertemu dengan Pak Molen, sejak tadi dia mengomel-ngomel tidak jelas di kantin karena tidak bisa bicara denganmu, dia bilang Kenan menghasutmu ya kalau Pak Molen menyukaimu. Maya. Kinanti menatap Maya serius. Begitu katanya. Iya, dia seperti sengaja menyudutkan Kenan, jawab Maya. Lalu, tanya Kinanti menunggu lanjutan cerita Maya. Semua yang mendengarnya malah iri tuh, katanya kamu beruntung bisa membuat Kenan bucin akut padamu bisa-bisanya cemburu dengan pria tua yang pantas menjadi ayahmu, kekeh Maya. Kinanti mengangguk pelan tanpa tertawa sehingga Maya heran dan bertanya masalah Kinan dengan Molen sampai Molen akan memecat Kinan jika tidak tegas dengan pekerjaannya malah asik pacaran. Tidak ada masalah, aku memang mau mengundurkan diri, ujar Kinan serius. Maya tentu syok mendengarnya, apa? Kamu tuli ya? Tanya Kinan dengan datar seolah ketularan ekspresi Kenan.